digusur. Bukit Pamulang Indah 5. Ini beberapa tulisan di wilayah Pamulang. Pemerintah wajib. Ada lagi. Tepatnya di turunan ya, pintu masuk. Kita lihat ada banyak air, dan kemungkinan ini adalah tampungan atau resapan air yang Nama saya Agung Trikun Cahyo, Ketua RW 10 Bukit Pamulang Indah 5, Pamulang Timur, Tangerang Selatan. Di sini ada wakil saya, Saudara Puguh Prasetyo, dan bendahara saya, Bapak Hendro. Baik, dalam pagi tadi ada permasalahan bahwa pembongkaran tembok pembatas yang mana memang awal tembok itu memang berdiri di tanah kami, dalam hal ini developer. Kebetulan sekarang developer itu sudah menyerahkan ke Pemda. Nah ini yang kita nggak tahu sejauh mana sih peraturan Pemda itu, apakah dengan diserahkannya semua tanah itu ke Pemda, Pemda bisa bertindak semaunya Pemda gitu, mau buat aktivitas apa atau buat bisnis apa, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas itu adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang kita dapat dari pembelian rumah di sini. Jadi warga di sini ada 200 kakak. Dengan pembongkaran tadi pada prinsipnya menolak karena tidak pernah dijelaskan keperuntukannya untuk apa. Jadi kita selalu waspada apabila itu dibangun sesuatu yang kita nggak tahu akan menimbulkan banjir yang di wilayah kami dan banyak binatang melata terutama yang mengganggu dari warga kami. Karena ditutup pun binatang itu sering datang dan sering membuat kaget, bahkan ada yang sampai kena gigitan masuk rumah sakit juga ada. Maka kami berharap apabila memang Pemda bisa semena-mena dengan ketentuan yang pasal yang berlaku, kita akan memenuhi apa jadi ketentuan hukum negara. Tapi kita kan perlu ada sosialisasi penjelasan bahwa setelah developer menyerahkan ke Pemda itu bagaimana, kita nggak tahu. Apakah benar developer sudah menyerahkan ke Pemda, kita juga nggak dikasih tahu, nggak ada suratnya. Jadi itulah keinginan warga kepingin tahu supaya kita tahu hukumnya kayak apa. Demikian Mas. dulu pengembangnya apa sih namanya Pak? Pengembangnya namanya Bukit Pelangi Utama. Jadi belum ada transparansi, serah terima fasum belum pernah tahu ya Pak? belum pernah tahu, hanya mendengar. Kebetulan pernah ada orang aset datang ke tempat kami. Bahkan orang asetnya dari dinas pun tidak punya datanya. Dan dia memberitahukan bahwa memang sudah diserahkan, tapi kita belum dapat buktinya. Jadi saya juga dalam ini mewakili warga bahwa kita belum tahu secara data ya. Tapi dari sana sudah kita kasih petanya. Peta dari komplek ini. Jadi peta komplek ini set plan-nya adalah jalan itu memang punya kita. Ya, jadi orang yang punya tanah di sana itu individu. Sedangkan sini ada 200 kakak. Jadi ketika dibongkar untuk kepentingan individu itu harus bagaimana? Kenapa orang tadi yang mau bongkar itu, yang notabene pakai aparat ini, ada jalan lain, kenapa harus memilih jalan dari kita?
Itu, padahal ada alternatif jalan yang bisa ditempuh sama mereka. Warga menduga itu mau dibangun apa, Pak? Warga menduga-duga ada yang dibangun apartemen, ada dibangun perumahan, ada yang bilang dibangun rumah makan apung. Lalu dampak pembangunan nanti itu kalau memang benar-benar terjadi itu apa sih dampaknya, Pak, di lingkungan sekitar? Dampaknya adalah banjir, karena memang aliran sungai di sana, aliran pembuangan limbah pun semua akan lari ke dalam komplek, karena air tidak akan naik ke atas, kondisi kontur tanahnya itu turun ke bawah, kita ada di lembah. Jadi semua pembuangan limbah maupun air akan masuk ke BPI 5. Selama ini memang banjir, Pak? Selama ini tidak pernah banjir dan kondisi di warga sini alhamdulillah aman, nyaman, dan damai. Yang datang adalah pihak dari kelurahan, kecamatan, Satpol PP, petugas dari PU. Dalam hal ini katanya yang membongkar PU. Jadi tadi kadisnya, kadis PU yang berhadapan sama kita untuk membicarakan hal tersebut. Ada pernyataan tertulis nggak, Pak, kegiatan tadi itu? Nah, ini tadi yang menjadikan tertundanya daripada pembongkaran itu ketika mereka datang tidak membawa surat apapun dan kita tanya juga tidak bisa membuktikan apapun, hanya memberitahukan bahwa hasil rapat. Jadi berita acara rapat dan itu pun kita minta berita acara rapat pun tidak ada. Harapannya warga seperti apa, Pak? Harapan warga ya kita taat hukum ya. Jadi kalau memang Pemda bisa semena-mena membangun atau memberikan akses buat warga yang pelaporannya sepihak, ya kita monggo saja, asal diperhatikan segi keamanan, segi daripada kenyamanan. Ya intinya janganlah mengambil keuntungan di atas kesusahan orang lain lah. Terima kasih. Mungkin ada teman dari Pak Sekretaris atau Pak Negara? Mungkin, Mbak, cukup. Cukup, oke. Terima kasih, Pak. Semoga harapannya ini cepat direspon. Oh boleh saya tambahkan dikit ya. Dulu waktu Bu Airin datang ke musola masjid tadi dekat TKP tadi, dulu pernah ketemu sama ibu-ibu majelis taklim bahwa setelah kita terangkan, oh ini banyak resapan gitu, walaupun masih punya pribadi, kalau bisa Pemda belilah supaya menjadi resapan air sehingga ini aja jalan tembus pembuangan sampai ke jalan tol sana. Soalnya kita sudah banyak dijanjiin waktu pembuatan tol, kita dijanjiin bikin saluran, ternyata sampai sekarang belum. Jadi harapannya tadi diteruskan lewat penggantinya ya? Iya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibeli, soalnya ini benar-benar dibeli, karena makanya katanya sampai segede ini. Kan? Nah, tanah dia ada di sini, nggak ada dicowakan, nggak ada. Karena di sini orangnya baik, memang korelasinya kita sering sama orang baik, ya kita kasih jalan di kampung ini segede ini kan. Nah ini kalau dia bilang jalan umum, ini bukan, karena di sini ini ada perumahan, ini ada rumahnya, ada rumah. Ini adalah jalan perumahan ini. Kalau ini dibilang jalan umum, ini kan berarti nggak ada, ya kan? Berarti kan begini. Nah ini ada rumah. Jadi kalau rumah berhadapan rumah, ini bukan jalan umum. Karena Pak rumah berhadapan sama rumah, ya kan jalan komplek ini. Kecuali jalan boulevard Pak ya. Ya, kalau ini kan jalan utamanya. Siap. Jalan utamanya sebenarnya nggak ke sini. Ya, boulevardnya itu ya. Jalan utamanya ke sini. Nah karena kini orang kampung kita kasih jalan akses, ya udah ini jadi rame. Kalau dibilang jalan utama ya enggak, karena ini rumah sama rumah ketemu. Kalau ini ada fasumnya, ada lapangan ini gitu, ini ada fasumnya sehingga ini jalan umum. Nah, mereka itu Nah, mereka itu ini orang punya tanah segede ini nih, ya kan? Akhirnya dijual nih, dijual. Harusnya dia jual, kan harus ngasih jalan akses. Padahal di sini nih jalannya ada nih, ini jalan gede itu. Nah kita jalannya di sini, ya di sini. Tanah mereka ini. Nah, tanah mereka ini kan. Jalan kita nih di sini. Nah jalan dia ini di sini. Nah kenapa orang yang punya tanah segede-gede ini jual ini nggak dipikirin jalan ke sini? Nah dijual murah di sini. Nah dia kepengen tembus
ketemu kita Ini sini. lokasi apa namanya Pak? Ini lokasi tanah kosong itu, ini rawa. Ya ini tanah problem lah, ini jalur Gaza lah, ini tanah problem. Sudah berapa lama sepengetahuan Pak RW? Ini dia mengkasuskan ini 2014. Sekarang sudah 8 tahun. Kasus berarti sudah ada persidangan ya Pak? Mengkasuskan dalam arti kata dia pendekatan ke warga gitu. Tapi waktu itu terus kita penolakan kan. Tapi habis penolakan dia nggak pernah ada pendekatan lagi. Tahu-tahu tuh berkasusnya naik. Sehingga kita dipanggil Polsek, panggil Polres gitu kan. Dalam hal ini RW yang lama kan. Gitu. Nah itu tahu-tahu saja di RW ini kemarin dipanggil katanya ada kebijakan dari kejaksaan, yang mana kejaksaan tuh manggil lurah, camat, pol pp semua dipanggil, termasuk aset tanah. Nah aset tanah penyerahan itu dia nggak punya data ini, kita kasih kemarin. Ya dia nggak ngacak main juga. Tapi ini punya Bapak yang asli ya, punya warga yang asli ya. Oh siap. Mereka hanya dikasih yang fotokopian. Siap. Baik. Ya, kita kasih kopi. Jadi inilah nyambung. Harusnya pada waktu orang yang punya tanah gede dijual ini, lu buat jalan ini, gua kasih jalan sini ya. Nah calon-calonnya udahlah nanti tembus saja ini gitu. Nah, inilah yang menjadikan kenapa Pemda kok belain satu orang ini belain